Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di pembahasan One Punch Man. Khususnya pembahasan manga One Punch Man yang udah menyentuh chapter terbarunya yaitu 172. So, tanpa basa-basi nggak jelas, monggo enjoy ke pembahasan One Punch Man, oke? Let's go. Peliharaan baru Saitama. Chapter 172 mengambil judul New House yang berarti rumah baru. Dari judul itu memang menggambarkan Saitama yang udah pindah tempat karena kota Z tempat apartemen Saitama sebelumnya ya udah keburu hancur lebur. Untuk covernya sendiri menaruh banyak karakter yang divisualkan ala cibi-cibi gitu ya, bertemakan Halloween. Ya nggak ada maksud apa-apa, paling cuma untuk merayakan adanya acara Halloween lah. Oke, kita mulai ke storynya. Di akhir chapter 171 kemarin ditutup dengan Black Sperm yang memberanikan diri muncul di hadapan Saitama. Nasib baik bagi Black Sperm memang karena dirinya tak dikenali Saitama sebagai monster. Malahan Saitama mengenalinya sebagai monyet. Jadinya ketika Saitama hendak pulang, dibuntuti oleh kedua monster itu, Rover dan Black Sperm. BTW diikuti oleh keduanya membuat Saitama sempat jengkel dan meminta dua makhluk itu agar pergi. Memang sulit bagi Saitama sebagai mas-mas penghuni kosan sih. Untuk hidup sendiri bersama Geno saja bagi dia udah merepotkan. Gimana harus memelihara dua sekaligus coba? Well, mendengar Saitama tak menyambutnya ya, Black Sperm sama sekali gak menyerah. Setelah menahan diri untuk tak bicara agar tak menimbulkan kecurigaan, Black Sperm akhirnya buka suara. Ia meyakinkan Saitama untuk membiarkan dia ikut dan bersedia membantunya dalam banyak hal termasuk pekerjaan rumah. Genos punya tenaga tambahan nih. Saitama sempat kaget Black Sperm bisa bicara. Namun again and again tak diambil pusing oleh doi. Yang malah dipusingkan Saitama adalah memangnya boleh di apartemen membawa hewan peliharaan. Tapi Saitama emang cukup peduli pada keduanya sih. Ia juga sempat bergumam soal niatnya membuat rumah anjing di luar apartemen. Gak cuma itu, Saitama juga sempat menanyakan nasib Manako. Cuman Saitama salah aja mendeskripsikan monster center itu. Ia malah memberi ciri-ciri Manako seperti Sasa Danggu yang kemudian salah diartikan oleh Black Sperm. Karena Black Sperm mengira Saitama mencari Gyoro-Gyoro. Alhasil jawaban Black Sperm tak memuaskan dan menyebut sosok yang ditanyakan Saitama ya terpental akibat serangan Tatsumaki. BTW meski udah untung, gak langsung dihabisi Saitama sih. Black Sperm masih menyimpan niat jahat. Ia kepikiran buat menjadikan Saitama sebagai perlindungan semata. Terus menunggu selnya bergenerasi. Bahkan ide Saitama soal rumah anjing ya mau dia jadiin markas. Sungguh tak tahu diuntung ya. Padahal ujung-ujungnya nanti ia bakal nurut juga sama Saitama. Seiring berjalannya waktu ya, ketiganya semakin dekat dengan rumah baru Saitama, yakni apartemen Asosiasi Pahlawan. Kenapa Saitama bisa tinggal di sana? Well, apa yang terjadi selanjutnya ya akan menjawab pertanyaan ini. Proyek baru Asosiasi Pahlawan. Guys, setelah menyoroti tingkah laku Saitama beserta calon hewan peliharaannya, kini kita beralih ke sisi di dalam markas Asosiasi Pahlawan yang sedang dilakukan presentasi terkait proyek ambisius mereka. Jadi, Asosiasi Pahlawan menawarkan kompleks markas mereka ya, bukan hanya sebagai pusat kegiatan mereka aja, melainkan lebih dari itu. Mereka berniat untuk menjadikan kompleks markas Asosiasi Pahlawan menjadi apartemen bagi orang-orang kaya. Yaps, mereka menjadikan ketakutan banyak orang sebagai potensi untuk menambah uang. Karena kalau niat mereka memang ingin menjaga warga sipil, tak seharusnya mereka mengundang orang kaya aja. Apa yang dilakukan Asosiasi Pahlawan emang gak banget sih. Insiden monster yang dekat-dekat ini terjadi sudah lebih dari cukup untuk memancing siapapun tertarik pada proyek apartemen tersebut. Ditambah, Asosiasi Pahlawan juga menjanjikan bahwa semua keamanan komplek apartemen akan dijaga oleh pahlawan kelas A dan di atasnya. So, alasan para pahlawan kelas A diminta untuk berkumpul dan tinggal menjadi satu di apartemen Asosiasi Pahlawan memang untuk menyukseskan proyek mereka. Terus para pahlawan kelas A juga gak dipintai biaya sepeser pun. Namun udah jelas sebagai konsekuensi mereka seolah menjadi bodyguard para konglomerat ini. Keadaannya mengerikan, monster yang bisa muncul di setiap keadaan. Alih-alih menjaga keamanan ya, Asosiasi Pahlawan malah melihatnya sebagai peluang. Ya licik banget sih emang. Untuk lebih meyakinkan lagi ya, bahkan ya Asosiasi Pahlawan sempat memperkenalkan Crescent Brawl, pahlawan kelas A peringkat 25, serta Green, pahlawan kelas A peringkat 24. Kedua pahlawan ini sempat mencibir soal apa yang menjadi tindakan Asosiasi Pahlawan dan kini mereka pun diperkenalkan sebagai sosok yang akan menjadi bodyguard orang-orang di depan mereka. Secara gak langsung ya, Asosiasi Pahlawan seolah-olah menyuruh pahlawan untuk lebih memfokuskan mereka yang beruang. Gak sampai di situ aja guys, Asosiasi Pahlawan menerima kritik bahwasanya pahlawan tetaplah manusia, bisa terluka dan bisa kelelahan juga. Tapi Asosiasi Pahlawan juga udah mengantisipasi
mengantisipasi hal tersebut, berbekal kerjasama dengan Metal Knight yang udah ahli masalah teknologi, mereka membuat sistem keamanan super canggih, yaitu mekanisme sistem pertahanan anti bencana monster. Dalam sistem tersebut melibatkan begitu banyak teknologi, mulai dari sensor, pasukan robot penghancur yang siap menyerang dan memusnahkan apapun yang membahayakan area markas. Saking canggihnya ya, mekanisme ini juga udah dirancang sedemikian rupa agar dapat melakukan tindakan sesuai level bencana yang ada. So, keamanan absolut menjadi sesuatu yang dijaminkan oleh Asosiasi Pahlawan. Saitama melawan robot mahal. Di tengah-tengah hiruk-pikuk yang terjadi, cerita kembali menyorot Saitama di depan pintu masuk markas Asosiasi Pahlawan. Apa yang sedari tadi dibicarakan perihal mekanisme bertahan yang canggih ya, langsung bekerja ketika mendeteksi adanya Rover dan Black Sperm bersama Saitama. Nah, dengan cepat, robot-robot canggih melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saitama yang polos menganggap kalau robot itu cuma terganggu sama barang-barang yang dibawanya. Padahal dua calon peliharaannya lah yang jadi perkara. Mekanisme bertahan level 1 dipersiapkan untuk menyingkirkan Rover dan Black Sperm. Nah, Saitama merasa terganggu dan mengira robot itu rusak. Dengan ringan tangan, Saitama memukul robot tersebut sangat keras sampai-sampai meledakkan robot tersebut. BTW, seperti biasa ya, Art Murata Sensei emang selalu gila ya. And then, satu robot hancur, membuat mekanisme bertahan naik level hingga ke level 4 dan menyoroti Saitama. Serta jumlahnya pun lebih banyak, diiringi intensitas serangan serta daya hancur yang semakin gila. Well, Saitama melihat robot-robot ini bertindak seenaknya ya, tanpa ampun kembali memukul robot-robot itu sampai hancur. Dan kalian tahu apa yang dikatakan Saitama? Kalau alat elektronik rusak, biasanya bakal balik lagi begitu dipukul dengan keras. Benar-benar emang sih botak ini dah. Dia nyamain robot buatan Metal Knight sama kayak alat elektronik rusak. Alias ini juga kayak kita-kita yang kesel semisal remote, TV, PC, stick PS, sampai kipas ya. Kita lagi ngadat ya. Penanganan pertama dari kita justru mukul-mukul sambil berharap itu alat balik lagi kayak biasa. Kan gemblung. Ya, Mr. Q juga pernah gemblung di posisi itu sih. Oke, back to story again. Apa yang dilakukan Saitama ini otomatis bikin geger para pengawas sistem pertahanan ini guys. Menanggapi apa yang terjadi, mereka langsung mengirim sinyal darurat. Rupanya letak Saitama dan yang lainnya berasal dari gerbang 9. Meski para pahlawan sempat kebingungan di mana letaknya, namun pukulan Saitama memberikan ledakan yang dahsyat. Alhasil, lokasi itu bisa diketahui. Dan begitu sampai ya, semuanya dikejutkan dengan keadaan robot kebanggaan Asosiasi Pahlawan udah dibuat hancur lebur oleh Saitama. Tapi Saitama sama sekali nggak merasa bersalah dan menganggap robot itu yang rusak guys. Begitu petugas Asosiasi Pahlawan tiba, mereka menanyakan Saitama soal apa yang terjadi. Belum sempat Saitama menjawab, udah kepotong oleh salah satu staf yang heboh karena kehancuran robot. Sebab satu robot aja katanya menghabiskan dana sampai 9 miliar. Saitama tertegun mendengar robot yang ia anggap rusak itu gak taunya bernilai miliaran. Keringat dingin dah langsung mengucur pada kepala Saitama. Terus ini jadi tips ya, kalau Saitama sangat takut dengan yang namanya hutang. Saat ditanya ya, Saitama tak bisa memberikan keterangan apapun karena diselimuti perasaan was-was ulahnya ketahuan. Di sisi lain, Black Sperm malah bersembunyi di balik tubuh Rover mencegah keberadaannya yang diketahui. Saitama beralibi, semisal robot-robot itu meledak dengan sendirinya. Seakan tak puas, petugas Asosiasi Pahlawan kembali meminta Saitama menjelaskan secara detail. Beruntung King membenarkan apa yang dikatakan Saitama. Ya, mendengar pernyataan dari King, staf Asosiasi Pahlawan lantas tak meneruskan pertanyaan mereka. Emang Saitama dan King ini udah kayak simbiosis mutualisme ya, benar-benar saling menguntungkan di berbagai kesempatan. Next, kita dikasih tahu apa yang dicari-cari Saitama dari apartemen lamanya, yaitu konsol game milik King yang ia pinjam. Meski harus disayangkan sih, konsol game itu udah rusak, King menyampaikan itu sama sekali bukan masalah dan malahan ia berniat mengajak Saitama untuk mabar game baru dia. Dan ditolak mentah-mentah karena Saitama selalu kalah. Ya karena King itu gak ngepor sama sekali deh ketika ngelawan Saitama. King kemudian pamit karena harus memberi makan ikan mas doi. Para pahlawan yang ada di sono ya langsung menyoroti pandangan mereka ke Saitama karena dirinya yang bisa bicara santai kepada King. Padahal di sudut pandang mereka, King bukanlah orang sembarangan dan chapter ditutup dengan informasi yang mengatakan bahwa Saitama kini telah menjadi pahlawan kelas A peringkat 39 dengan julukan yang sama, yakni Cap Baldi alias botak berjubah. So, itu tadi pembahasan Mr. K soal chapter 172 One Punch Man guys. Kita kembali diperlihatkan keperkasaan sekaligus kekocakan dari Saitama yang setelah sekian lama kita nggak pernah nonton hal tersebut. Emang dia bener-bener seenaknya aja dah pokoknya.
Kini kita tinggal menantikan dampak apa yang akan bisa terjadi usai kehancuran robot buatan Metal Knight, serta gimana respon pahlawan soal tindakan asosiasi pahlawan yang begitu mengutamakan cuan. Oke, sampai situ dulu pembahasan kita. See you again next time. Adios, stay safe everyone. Salam